warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlani Saadah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya adalah guru di MA Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 11 materi transformasi, submateri translasi. Selamat menyaksikan. Ya, Radita, silahkan. Transformasi adalah perubahan. Ya, benar sekali. Transformasi adalah perubahan. Atau bisa kita sebut dengan perpindahan. Jadi, perubahan bentuk atau perubahan sifat dan lain sebagainya. Nah, sekarang selanjutnya, apa saja jenis-jenis transformasi? Ya, Rahma, silakan. Jenis-jenis transformasi itu ada 4. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang terakhir dilatasi. Ya, benar sekali Rahma. Ada 4 jenis transformasi. Yang pertama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang transformasi, yaitu lebih tepatnya pada konsep translasi. Namun sebelum itu, yuk simak situasi berikut ini. Jadi, transformasi geometri itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti halnya kebiasaan anak-anak setiap pagi berangkat dari rumah ke sekolah. Di pagi hari, anak-anak tentu saja mempersiapkan diri sebelum berangkat ke sekolah. Biasanya mereka bercermin. Nah, bercermin itu dalam konsep transformasi geometri disebut refleksi. Kemudian, setelah siap, mereka melakukan pemberangkatan dari rumah ke sekolah atau ke madrasah. Perpindahan yang terjadi dari rumah ke madrasah itu disebut translasi ya, atau perpindahan. Selanjutnya ada juga tuh biasanya ketika berangkat ke madrasah atau ke sekolah kita menemukan kendaraan-kendaraan yang berjalan. Nah, kendaraan itu biasanya rodanya pun berputar. Di konsep transformasi geometri, roda yang berputar itu ada hubungannya dengan rotasi. Selanjutnya, ketika anak sudah berada di madrasah, di ruangan kelas, dia menemukan sebuah peta. Nah, peta yang ada di kelas itu pada dasarnya menggunakan konsep dilatasi. Dengan demikian, transformasi geometri ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang sudah diputar di video tadi itu merupakan salah satu manfaat dalam kehidupan sehari-hari dari transformasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning dengan sikap disiplin, tanggung jawab dan percaya diri, maka peserta didik dapat menentukan translasi dengan menggunakan matriks dengan benar, memecahkan masalah yang berkaitan dengan translasi dengan benar. Jadi hari ini nanti kita belajar transformasi, khususnya materi translasi, ya, translasi atau pergeseran. Kegiatan belajar anak-anak hari ini nanti akan ibu bentuk kelompok, kemudian akan ibu bagi LKPD untuk didiskusikan secara berkelompok. Kemudian anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kemudian menarik kesimpulan dari apa yang telah didiskusikan, dan di akhir pembelajaran ibu akan memberikan kuis atau evaluasi. Dari video yang telah diputar tadi, sekarang coba anak-anak membuat contoh dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan yang pernah kalian lakukan yang memakai konsep translasi. Nah, silakan dipikirkan dulu kira-kira apa kegiatannya anak-anak atau dalam kehidupan sehari-hari yang itu memakai konsep translasi atau pergeseran. Yang sudah menemukan contoh, silakan angkat tangan. Kira-kira apa? Saya Bu. Ya, Atika. Saat berangkat sekolah, kita akan berjalan dari asrama ke sekolah. Ya, betul sekali Atika. Jadi kita dari asrama atau pondok atau yang kampung dari rumah ke sekolah itu berarti kan mengalami perpindahan atau geser, ya, itu merupakan salah satu contoh translasi. Apa ada lagi yang bisa memberikan contoh? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Ya, Lutfiatul. Seperti bermain di perosotan. Ya, betul sekali Lutfiatul. Jadi saat kita main perosotan, tapi dulu ya, saat kita masih kecil ya, masuk sekarang sama main perosotan. Ya, gak apa-apa kalau sekarang masih ingin dengan bermain lagi. Jadi ketika kita main perosotan, itu ketika kita di titik awal atau di atas, kemudian kita turun ke bawah, kita sampai di titik akhir atau di bawah itu namanya bergeser atau pergeseran. Jadi bisa dinamakan translasi. Nah, sekarang apa ada lagi yang bisa memberi contoh? Saya Bu. Ya, Melodi. Salah satu contoh proses translasi adalah ketika kita bermain catur. Karena saat bermain catur, bidak catur akan digeser sehingga terjadilah proses translasi. Ya, betul sekali Melodi. Jadi ketika kita bermain catur, itu juga merupakan salah satu konsep dari translasi.
Jadi kalau kita mau cari pergeserannya, itu bisa 3 ke kiri, kemudian 3 langkah ke bawah. Betul ya? Kita beri aplaus untuk Raihan. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah paham semua ya? Sekarang waktunya kita bentuk kelompok, ya. Kita bentuk kelompoknya menurut absen saja ya. Untuk kelompok 1, duduknya di sini. Agnesia, Atika, Aulitna, sama Dinda. Dinda tidak masuk ya. Berarti ada 3 tadi. Kemudian kelompok 2 di belakangnya kelompok 1 ada Farah, Vina, Intan, sama Isna. Kemudian kelompok 3 sebelahnya kelompok 2 ada Lutfiatul, Nailul, sama Melodi. Kemudian kelompok 4 di depan sini Raihana, Rahma, Radita, sama Maisaro. Nah sekarang anak silakan berpindah tempat dulu sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah sesuai kelompoknya? Sudah. Sekarang ibu bagi LKPD ya. Di LKPD ini ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus didiskusikan secara berkelompok, ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Di situ ada kegiatan 1, ada kegiatan 2, ada kegiatan 3. Nah, silakan didiskusikan secara berkelompok setiap kegiatan, ya. Nanti kalau selesai presentasi di depan setiap kelompok. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan, ya. Sudah, silakan didiskusikan dulu. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 3? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah. Silakan dilanjutkan ya diskusinya ya.
Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya atau mungkin berbeda jawaban? Nah, Saya, Bu. ya dari kelompok 4 silahkan. Jawaban kok dari kelompok 4 berbeda dengan jawaban kelompok 1. Ya, dari kelompok 4 tadi jawabannya ada yang berbeda. Berarti habis ini kelompok 4 yang presentasi ke depan ya, mempresentasikan kegiatan 1. Nah, sekarang dari kelompok 1 silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 4, silakan maju mempresentasikan kegiatan 1. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Ya, Rahma sama Aisyah. Aisyah. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kelompok kita. Kegiatan 1. Ikuti instruksi di bawah ini. 1. Gambarlah segitiga ABC pada bidang kartesius yang telah disediakan dengan koordinat A -4,1, B -2,3 dan C 0,2. Apakah bangun yang digeser mengalami perubahan bentuk dan ukuran? Tidak. Apakah bangun yang digeser mengalami perubahan posisi? Ya. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan sifat-sifat translasi. 1. Bayangan sama dan sebangun dengan benda aslinya. 2. Bangun yang digeser mengalami perubahan posisi. Sekian dari kami, presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari presentasi kelompok 4 tadi, kesimpulannya berbeda dengan kelompok 1. Tapi kalau kita lihat, ternyata itu intinya sama ya, anak-anak ya. Kalau kelompok 1 tadi, bangun yang digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kalau dari kelompok 4 tadi, bayangan sama dan sebangun dengan benda aslinya. Berarti itu intinya dari kesimpulan itu sama, ya. Jadi sama-sama betulnya. Kelompok 1 tadi betul dan kelompok 4 juga betul. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang yang presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan kegiatan 2. Silakan dari kelompok 2 siapa yang mau maju? Atika sama Atika. Vina sama Isna. Ya, silakan maju. Vina sama Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Kesimpulannya, jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, min B, A, B menghasilkan bayangan A aksen sama dengan X aksen, Y aksen dapat ditulis dalam bentuk X aksen, Y aksen sama dengan X, Y tambah A, B. T, A, B, A, X, Y sama dengan A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Sekian dari kita yang kita diskusikan pada hari ini. Ya, ini tadi presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok yang lain apa ada yang ingin menanggapi atau bertanya atau berbeda jawaban? Tidak. Jawabannya sama semua? Sama. Ya, silakan ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi, jawaban dari kelompok 2 tadi sudah benar ya? Sudah benar. Sekarang kita lanjut yang presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 mau presentasikan kegiatan
Garis K dengan persamaan 2x dikurangi 3y ditambah 4 sama dengan 0. Ditranslasikan dengan matriks translasi T dalam kurung min 1, min 3 tutup kurung. Tentukan bayangan garis K tersebut. Misal penyelesaian Misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan K sedemikian hingga A, X, Y ditranslasikan menjadi min 1 dan min 3 menjadi A aksen sama dengan X kurangi 1, Y kurangi 3. Ini tadi presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang mempunyai jawaban berbeda atau ada yang menanggapi? Tidak. Sama semua jawabannya? Sama. Dari kelompok 3 tadi jawabannya sudah benar. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai kembali kita beri aplaus untuk kelompok 3. Alhamdulillah, semua kelompok tadi sudah presentasi. Kita beri apresiasi untuk kita semua. Merepresentasikan hasil diskusinya dengan percaya diri dan disiplin tanggung jawab. Kita tepung BOW ya. Kita mulai ya. Tepung BOW. Sekarang waktunya kita menyimpulkan dari apa yang telah kita diskusikan. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan belajar kita tadi? Saya Bu. Ya, Melody, silakan. Jadi Bu, kesimpulannya bangunan yang digeser atau ditranslasikan hanya berubah posisi saja, tidak berubah bentuk dan ukuran. Sehingga jika X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka ia menjadi X tambah A, Y tambah B. Ya, betul sekali tadi kesimpulan dari Melody. Nah, ini kesimpulannya seperti yang tadi disampaikan Melody ya. Sifat-sifat translasi, bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kemudian yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Nah, itu rumus translasinya. A aksen sama dengan A tambah T. Kalau kita tulis dalam bentuk matriks, X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB sama dengan X tambah A, Y tambah B. Ya. Sekarang waktunya kita kuis atau evaluasi. Ya, jadi di sini kalian akan mengerjakan soal. Di sini ada 3 soal. Waktunya 15 menit. Ya, saya bagi dulu ya.